Ekonomi Vietnam diproyeksikan tumbuh melesat di angka 6,3%. Filipina di 5,3%, dan Indonesia pada angka 5%-an. Lalu, bagaimana dengan Thailand? Saat ini, produksi otomotif mereka hanya berjalan di kisaran 43,6% dari total kapasitas terpasang sebesar 3,9 juta unit. Nah, mengapa ini terjadi? Thailand saat ini sedang memasuki fase aging population atau penuaan populasi. Proporsi usia produktif mereka menyusut dengan cepat. Lalu, apa dampak ekonomi dari fenomena ini? Kita sebagai masyarakat dan pelaku ekonomi sehari-hari memiliki peran yang sama krusialnya. Lalu, apa langkah konkret yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Sobat Linomics, di episode kali ini kita akan membahas sebuah peringatan serius untuk ekonomi Indonesia dengan melihat kasus yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu di Thailand. Jika kita melihat data terbaru dari Bank Dunia, peta kekuatan ekonomi Asia Tenggara sedang berubah drastis. Ekonomi Vietnam diproyeksikan tumbuh melesat di angka 6,3%. Filipina di 5,3%, dan Indonesia pada angka 5%-an. Lalu, bagaimana dengan Thailand? Negara yang dulunya dijuluki sebagai salah satu macan ekonomi Asia ini diproyeksikan hanya akan tumbuh di angka 1,8% hingga 1,9% pada tahun 2026. Ini adalah angka pertumbuhan terendah di antara negara-negara utama ASEAN. Pertanyaannya, bagaimana negara dengan infrastruktur manufaktur yang begitu masif bisa tiba-tiba kehabisan tenaga? Dan yang paling penting, apa yang harus Indonesia lakukan agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama? Mari kita bedah bersama. Untuk memahami kegagalan pertumbuhan ekonomi Thailand, kita harus melihat mesin utama ekonomi mereka, yaitu sektor manufaktur otomotif. Sejak dekade 1980-an, Thailand dikenal sebagai the Detroit of Asia, meminjam istilah dari Amerika Serikat di mana Detroit dianggap sebagai pusat manufaktur otomotif. Pemerintah Thailand saat itu sangat sukses menarik investasi asing langsung atau foreign direct investment, terutama dari Jepang, untuk membangun rantai pasok kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau BBM. Sektor ini pernah menyumbang lebih dari 10% dari total PDB Thailand dan mempekerjakan lebih dari 500 juta orang. Namun, dunia berubah. Dan transisi menuju EV atau kendaraan listrik menjadi mimpi buruk bagi rantai pasok tradisional di Thailand. Data terbaru menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 yang lalu, produksi kendaraan konvensional berbasis BBM di Thailand terus merosot. Saat ini, produksi otomotif mereka hanya berjalan di kisaran 43,6% dari total kapasitas terpasang sebesar 3,9 juta unit. Nah, mengapa ini terjadi? Pemerintah Thailand meluncurkan program subsidi besar-besaran untuk mendorong adopsi kendaraan listrik. Masalahnya, alih-alih menguatkan industri lokal, kebijakan ini justru memicu lonjakan impor mobil listrik jadi secara masif. Ketika investasi asing baru untuk perakitan mobil listrik masuk, mereka tidak lagi menggunakan ribuan pemasok lokal yang selama ini memproduksi mesin, transmisi, dan sistem pembuangan dari kendaraan berbasis BBM. Akibatnya, rantai pasok tradisional terputus.
Pekerja menengah dan industri kecil kehilangan pesanan secara drastis. Thailand berhasil mengadopsi penggunaan kendaraan listrik melalui kebijakan subsidinya. Tetapi mereka gagal mengelola transisi industrinya sehingga nilai tambah terhadap PDB justru melemah. Selain masalah struktural di sektor manufaktur, Thailand juga menghadapi musuh yang tidak bisa dilawan dengan kebijakan ekonomi yang konvensional, yaitu isu demografi. Thailand saat ini sedang memasuki fase aging population atau penuaan populasi. Proporsi usia produktif mereka menyusut dengan cepat. Lalu, apa dampak ekonomi dari fenomena ini? Yang pertama, pasar tenaga kerja di Thailand mengetat. Kekurangan pekerja muda membuat upah minimum naik, namun sayangnya kenaikan ini tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas yang signifikan. Yang kedua, konsumsi domestik melambat. Populasi yang menua cenderung lebih banyak menabung untuk masa pensiun dan biaya kesehatan. Mereka tidak membelanjakan uang untuk properti, kendaraan, atau barang konsumsi lainnya. Sehingga, tanpa konsumsi domestik yang kuat dan dengan ekspor yang tertekan akibat disrupsi kendaraan listrik, mesin pertumbuhan Thailand kehilangan dua pilar utamanya sekaligus. Sekarang, mari kita tarik cermin ini ke Indonesia. Kondisi kita saat ini adalah kebalikan dari demografi Thailand. Namun, kita menghadapi resiko industri yang serupa. Indonesia saat ini masih berada di puncak bonus demografi. Kita memiliki angkatan kerja muda yang besar yang mendorong konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan PDB kita di angka 5%. Namun, bonus demografi ini adalah bom waktu. Menjelang akhir 2030-an, populasi kita juga akan mulai menua. Jika sebelum masa itu kita tidak berhasil menjadi negara berpendapatan tinggi, kita akan terjebak dalam middle income trap. Tua sebelum kaya. Di sektor manufaktur, Indonesia juga sedang berambisi menjadi pemain utama di ekosistem kendaraan listrik melalui hilirisasi nikel dan baterai listrik. Kasus Thailand harus menjadi peringatan keras. Menarik investasi asing untuk perakitan dan pembuatan baterai saja tidak cukup. Jika kita tidak mengintegrasikan rantai pasok lokal dan meningkatkan keahlian atau upskilling pekerja domestik, investasi tersebut hanya akan menciptakan pertumbuhan yang semu. Angka investasi tinggi, tetapi nilai tambah dan penyerapan tenaga kerjanya akan sangat rendah. Lalu, kebijakan apa yang harus diambil Indonesia untuk menghindari jebakan pertumbuhan rendah ini? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek, yang pertama, perlindungan dan transisi tenaga kerja manufaktur. Kita perlu memastikan bahwa kebijakan hilirisasi tidak membunuh industri komponen lokal yang sudah ada. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan insentif pajak atau dana transisi bagi UMKM dan pemasok lokal agar mereka bisa beradaptasi dan memproduksi komponen pendukung untuk teknologi baru, bukan sekedar dibiarkan mati karena impor. Yang kedua, menjaga daya beli domestik. Pertumbuhan ekonomi kita sangat bergantung pada konsumsi rumah tangga. Pemerintah harus menjaga inflasi tetap stabil dan memperluas jaring pengaman sosial yang tepat sasaran agar daya beli kelas menengah tidak tergerus oleh ketidakpastian ekonomi global. Lalu, untuk jangka panjang, diperlukan investasi yang masif pada kualitas modal manusia atau human capital. Bonus demografi tidak akan ada artinya jika kualitas tenaga kerjanya rendah. Kita butuh pendidikan yang berfokus pada STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, dan Matematika, serta vokasi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri di masa depan seperti otomatisasi, robotika, dan teknologi hijau. Tidak kalah pentingnya, kita perlu mendorong inovasi dan R&D. Thailand terjebak karena mereka terlalu nyaman menjadi tukang rakit bagi perusahaan asing. Indonesia harus memaksa transfer teknologi dan membangun kapasitas riset dan pengembangan atau R&D domestik. Kita harus mulai menciptakan produk akhir, bukan hanya mengekspor barang setengah jadi atau bergantung pada lisensi asing. Dan yang terakhir,
Diperlukan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Atau dengan kata lain, perlu dipersiapkan perangkat aturan yang menyeimbangkan antara perlindungan pekerja dan daya saing investasi agar industri padat karya tetap memiliki ruang untuk bernafas. Tentu saja, menavigasi ancaman stagnasi ekonomi dan menghindari jebakan seperti di Thailand tidak bisa hanya dibebankan pada pundak pemerintah. Kebijakan publik yang brilian tidak akan berjalan tanpa partisipasi aktif dari akar rumput. Kita sebagai masyarakat dan pelaku ekonomi sehari-hari memiliki peran yang sama krusialnya. Lalu, apa langkah konkret yang harus kita lakukan sebagai masyarakat? Yang pertama, proaktif melakukan upskilling dan reskilling. Menghadapi disrupsi teknologi seperti transisi industri dan otomatisasi, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan ijazah pendidikan formal di masa lalu. Masyarakat harus membudayakan pembelajaran sepanjang hayat atau lifelong learning. Kuasai literasi digital, pemecahan masalah yang kompleks, dan keterampilan baru yang relevan dengan industri hijau dan teknologi. Jangan menunggu perusahaan memberikan pelatihan. Inisiatif harus datang dari diri kita sendiri. Yang kedua, meningkatkan literasi finansial menjelang masa tua. Belajar dari fenomena aging population di Thailand, kita harus menyadari bahwa masa produktif kita ada batasnya. Masyarakat harus mengubah pola pikir dari gaya hidup yang murni konsumtif menjadi sadar investasi. Mulailah merencanakan dana pensiun, mengelola utang dengan bijak, dan memiliki proteksi kesehatan sejak dini. Yang ketiga, memperkuat ekosistem industri lokal. Konsumsi rumah tangga adalah benteng utama PDB Indonesia. Kita memiliki kekuatan untuk menentukan arah pasar. Dengan secara sadar, memprioritaskan pembelian produk buatan dalam negeri dan mendukung UMKM lokal, kita memastikan perputaran uang tetap berada di dalam negeri. Ini secara langsung membantu mempertahankan rantai pasok domestik dan melindungi lapangan kerja saudara-saudara kita dari gempuran barang impor. Pada akhirnya, Thailand memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Menjadi macan ekonomi di masa lalu tidak menjamin kesuksesan di masa depan jika kita terlambat beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan gagal merespons pergeseran demografi. Indonesia memiliki waktu, memiliki pasar yang besar, dan memiliki sumber daya alam. Namun, ketiganya tidak akan berarti tanpa eksekusi kebijakan transisi industri yang presisi dan investasi besar-besaran pada pendidikan manusia. Kita tidak boleh membiarkan momentum ini lewat begitu saja. Terima kasih Sobat Linomics, tetap semangat, tetap optimis. Sampai jumpa di episode berikutnya, saya Fahlino Suib.